Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gapi. Ketemu lagi dengan saya Bambang di channel Bang Gapi. Nah, jadi ceritanya Bang Gapi siang ini baru pulang dari masjid, terus mau kasih makan ikan kan. Dan Bang Gapi ngeliat ada ikan gapi yang mati nih, satu nih, kelihatan ya. Nah, dan Bang Gapi pikir sayang ini sebenarnya bisa dijadiin konten, karena ikan gapi mati itu sangat-sangat harus kita identifikasi kematiannya. Karena apa? Karena jika kita tidak mengidentifikasi, bisa jadi ikan yang satu tank bisa ikutan mati. Oke? Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan kenapa ikan gapi Bang Gapi mati, buat teman-teman yang belum subscribe channel Bang Gapi, tolong di subscribe biar Bang Gapi lebih semangat upload videonya. Oke? Oke Sobat Gapi, jadi ini adalah tank yang tadi ada ikan gapi yang mati ya. Sebelum kita lanjut, kita lihat-lihat dulu nih. Jadi ini farmnya Bang Gapi. Ini yang kemarin baru Bang Gapi bikin video, ikan-ikan dari Swasti Farm. Dan ini masih ingat nggak? Ini tabung 4 filter filter 4 tabung, dan sampai sekarang Bang Gapi masih memakainya karena bisa langsung Bang Gapi taruh ke ikan-ikan ya. Jadi ini filternya masih bertahan, dan sekarang udah hampir 500.000 viewer kalau nggak salah. Lanjut, di sini ada ikan lohan Bang Gapi yang sudah lama dia malu-malu. Iya, tuh ini ikan lohannya, dia malu-malu. Dan di situ masih ada tank-tank di sini. Sebenarnya di belakang juga masih ada. Nanti kita kapan-kapan keliling lah. Ya lihat. Sekarang Bang Gapi mau lanjut membahas ikan yang tadi ya. Nah, jadi ini dia ikannya. Set, kita ambil dulu. Ya. Kemasukan. Bentar. Kita pastiin nggak ada yang ikut yang lain. Nah, oke Sobat Gapi, jadi ini adalah ikan, kita deketin dulu ya. Kita deketin dulu ya. Nah, jadi ini adalah ikan Bang Gapi yang mati tadi nih. Nih, yang mau Bang Gapi bahas di sini adalah kenapa kita harus mengidentifikasi ikan-ikan yang mati yang ada di rumah kita lah ya. Kenapa harus kita identifikasi? Karena jadi seperti yang kita ketahui, penyakit ikan itu ada banyak. Ada yang sifatnya menular, ada yang sifatnya tidak menular. Nah, untuk itu kita harus mengidentifikasi ini ikan gapi mati karena penyakit yang menular atau tidak. Karena jika ini gapi mati karena penyakit yang menular, otomatis kita harus melihat ikan-ikan yang sekitar, apakah ada yang tertular atau enggak, dan air yang ada harus kita ganti. Oh ya, buat air ya. Jadi air itu jernih bukan berarti sehat, kotor bukan berarti tidak sehat. Kotor bukan kotor, deng apa? Namanya itu butek. Butek bukan berarti tidak sehat, dan jernih bukan berarti sehat. Bisa jadi jernih itu tidak sehat, dan bisa jadi butek itu malah sehat. Oke? Sekarang kita mau ngebahas dulu nih. Ini ikan Bang Gapi yang mati nih. Oke. Setelah kita lihat-lihat teman-teman, ini ikan gapinya Bang Gapi jenis yellow cobra. Matinya kalau kita lihat ini badannya bulat, perutnya gede, badannya kaku, dan nggak ada tanda-tanda finrut ya teman-teman. Nggak ada tanda-tanda finrut, terus nggak ada tanda-tanda white spot juga, dan perutnya kembung. Nah, jadi setelah kita lihat ini teman-teman, ini bisa disimpulkan ikan gapinya ini mati karena gangguan pencernaan. Jadi kayaknya karena perutnya ini gede, kita lihat ya, tuh. Karena perutnya gede, ini akibat dari gangguan pencernaan. Mungkin usus buntu atau apalah ya. Kalau di dunia pergapian Bang Gapi juga kurang paham. Tapi ini secara Bang Gapi, pembacaan Bang Gapi aja.
Jadi kalau kita lihat ini perutnya gede, berarti ini penyakit usus buntu kayaknya. Jadi gangguan pencernaan. Karena kita lihat ini nggak ada tanda-tanda finrut ya, nggak ada tanda-tanda virus dan nggak ada tanda-tanda white spot. Nah, ini Bang Gapi lebih suka ikan gapi mati karena seperti ini. Jadi ikan gapi itu kalau matinya karena white spot, itu otomatis ikan-ikan yang lain yang satu tank bisa kena juga. Nah, terus apa yang harus kita lakukan ketika ikan gapi kita mati itu karena white spot? Jadi kita harus memilih antara ikan-ikan yang masih sehat dan ikan-ikan yang sudah terlanjur terkena white spot. Kita pisahin, terus ganti air. Ribet ya teman-teman. Nah, ini alhamdulillahnya Bang Gapi ikannya mati karena gangguan pencernaan aja ini. Oke. Ini gangguan pencernaan aja. Kita ambil ya, kita buang. Iya. Kita ambil. Oke. Badannya gede sih. Makan mulu. Ini belum sempat Bang Gapi bisa sortir. Masih gabung antara laki perempuan. Cuman udah kelihatan bakat-bakatnya ini. Nanti Bang Gapi pisahin lah. Sebenarnya masih banyak ini, masih banyak di kolam. Belum sempat Bang Gapi angkat, belum sempat Bang Gapi pindahin. Ini kita buang dulu. Ya, kita lihat lagi apakah ikannya ada yang terkena penyakit white spot atau apa. Ternyata nggak ada ya teman-teman. Kita lihat. Jadi buat teman-teman yang penting kita sering melakukan sipon ya. Yang penting kita sering melakukan sipon karena melihat kotoran ikan seperti ini, otomatis banyak bakteri-bakteri yang tidak diinginkan tumbuh. Jadi untuk itu kita harus rajin-rajin sipon teman-teman. Kalau Bang Gapi sih sebenarnya 2 hari sekali lah. 2 hari sekali kita sipon, kita bersihin supaya kotorannya nggak numpuk teman-teman. Oh. Terus ciri-ciri ikan sehat nih, sekalian Bang Gapi bikin video. Bang Gapi mau kasih tahu ciri-ciri ikan sehat. Sebenarnya ciri-ciri ikan sehat itu gampang teman-teman. Ciri-ciri ikan sehat itu ketika dikasih makan, makanannya habis, nggak tersisa, nggak ada tersisa, dan di bawah ini kotoran semua. Sekarang kita coba lihat ya, ikan-ikan sehat itu ciri-cirinya seperti ini nih. Kita kasih pakan ya. Pakannya mana ya pakan? Oke, nih. Kali ini Bang Gapi mau kasih pakan pakai Pandora Gold. Kita kasih ya. Belum dikasih aja udah pada naik. Tuh Bang kasih banyak banget nih. Tuh. Sebenarnya kita nggak apa-apa ngasih makan yang banyak, asal kita yakin kalau pakannya tuh bakal habis. Tuh pada makan tuh. Kelihatan kan? Pada makan. Oh. Yang ini menurut Bang Gapi sih wajib sih nih. Hewan ini nih. Ini namanya brasmut. Tuh. Ini sangat membantu teman-teman. Jadi Bang Gapi saranin teman-teman punya brasmut satu ini ya. Jadi Bang Gapi saranin buat teman-teman punya ikan brasmut di setiap tank. Karena apa? Karena ikan ini selain memakan sisa-sisa pakan, dia bisa menyulap akuarium kita menjadi tidak ada lumut teman-teman. Biasanya kalau akuarium itu ada lumutnya kalau sering kita ngiripin lampu ya. Ini dengan adanya brasmut ini, itu lumut-lumut sirna teman-teman. Ini Bang Gapi seneng banget ngasih makan yang ini karena mereka pada lahap-lahap makannya dan nanti perutnya pada buncit-buncit teman-teman.
sampai kegedean. Makanya Bang Gapi pede kasih makan banyak kayak gini tetap aja habis nanti nih. Baik Sobat Gapi, sekian videonya. Semoga videonya bermanfaat dan bisa membantu teman-teman ketika menghadapi ikan yang mati. Jadi kita nggak boleh meremehkan ikan yang mati, tapi kita harus mengidentifikasi penyebab kematiannya supaya tidak menyesal di akhir. Oke, semoga videonya bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.